Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, "Hormat!" Perjalanan dari Semarang ke Jakarta melalui jalan tol terasa semakin syahdu sore hari itu. Hujan menjadi teman setia yang mengiringi perjalanan. Tentu kewaspadaan dan kehati-hatian memang harus ditingkatkan karena potensi bahaya juga semakin tinggi. Akan tetapi pengalaman sore itu menjadi sebuah kisah perjumpaan spiritual bagi Pak Moko dan keluarga. Tanda-tanda alam yang mengiringi perjalanan itu seakan menjadi dialog antara Tuhan dan manusia. Perubahan suasana dari terang, mendung, gerimis, hujan, angin, kilat, guntur, temaran, dan gelap mengisahkan terjadinya berbagai peristiwa di dalam kehidupan yang berubah-ubah. Ketika cuaca terang, maka perjalanan di jalan tol itu membuat hati Pak Moko bersuka cita. Namun, jalan tanpa hambatan itu bisa membuat dirinya lalai dan mengalami bencana. Saat cuaca berubah menjadi mendung dan temaran, hati pun menanggapi secara berbeda. Bisa saja mulai muncul kekhawatiran. Perjalanan masih harus terus berlanjut. Rintik air berubah menjadi hujan deras. Semakin gelap pula lah jalan yang harus dilalui. Hati Pak Moko tentu juga bergetar sebab potensi bahaya semakin tinggi. Tubuh yang sudah penat turut membuat netra menjadi lemah untuk berjaga. Lampu mobil seolah tidak mampu menembus pekatnya cuaca. Akan tetapi, cahaya langit berkilat seolah memberi terang, sehingga arah perjalanan tetap tampak jelas. Saat mata semakin kuyu karena letih memandang arah di tengah gelapnya cuaca, suara guruh mengguntur membelah hening. Jiwa yang terperangkap di dalam lelah
disadarkan kembali agar tetap waspada. Indera penglihat yang mulai layu kembali mekar dan bersinar menembus derasnya hujan. Kilat di angkasa seakan menjadi api yang menerangi langkah perjalanan. Sedangkan suara guruh seakan suara Tuhan yang menyadarkan sehingga tetap dapat berwaspada. Bagi Pak Moko, suara Tuhan memang mengagetkan dan menggetarkan hati. Namun, Tuhan ingin setiap anaknya selamat sampai di tujuan. Saudaraku, mari kita berdoa. Kadang perjalanan kehidupan ini tidak dapat diprediksi. Kalaupun kami dapat menduga sesuatu yang mungkin terjadi di tengah lintasan, namun tidaklah tepat dalam melukiskan apa yang sesungguhnya dijumpai. Pada titik inilah ya Tuhan, kami rindu untuk selalu berpegang teguh ke dalam kasih dan setia-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan yang pasti dan tidak pernah berubah. Dari setiap peristiwa yang terekam di dalam catatan jiwa, tidak sedetik pun Engkau melepaskan genggaman tangan atas diri kami. Suara-Mu kadangkala menegur dengan keras agar kami kembali ke jalan yang Engkau tunjukkan. Saat Engkau memperingatkan diri kami, tak dapat dipungkiri bahwa diri kami merasa terusik. Akan tetapi, ketika kesadaran telah menguasai jiwa kami kembali, kami merasakan bahwa itu adalah wujud kasih-Mu kepada kami. Kami mengakui bahwa suara-Mu penuh dengan kekuatan, sehingga dapat menumbangkan pepohonan dan memporak-porandakan isi hutan belantara. Akan tetapi, semua itu adalah wujud perhatian dan cinta-Mu kepada kami, supaya kembali ke dalam rengkuhan keselamatan-Mu. Kelembutan rangkulan-Mu inilah yang menjadikan kami dapat berserah penuh ke dalam kehendak-Mu, sehingga kami dapat memasuki malam ini dengan iman teguh. Terbitnya mentari di ufuk timur, seolah nyala api Tuhan yang menyadarkan kami tentang perjalanan hidup yang harus dilanjutkan. Bila burung-burung dan daun-daun pepohonan bergembira menyambut sinar-Mu itu, maka jiwa kami tentu ikut di dalam semarak sukacitanya. Pengharapan kami semakin jelas, sebab tangan-Mu menggandeng kami ke arah yang pasti. Walaupun banyak tantangan yang akan menghadang, namun kami kuat, sebab Engkau dekat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.